Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita melanjutkan kehidupan kita dengan tetap setia mengerjakan peranan-peranan kita di dalam hidup ini. Setiap dari kita memiliki peran. Bahkan bisa jadi kita secara pribadi dapat memiliki banyak peran. Ada peran dalam keluarga, ada peran di dalam masyarakat, ada peran dalam gereja, dan juga ada peran dalam pekerjaan. Bagaimana kita menjalankan peranan-peranan itu di dalam kehidupan kita, dan apa makna peranan tersebut bagi kita? Banyak orang terjebak di dalam peranan mereka karena tidak memahami makna peranan itu di dalam hidupnya. Banyak orang tidak berfungsi sesuai dengan peranannya. Banyak orang tidak menggunakan peranannya sebagaimana mestinya. Bahkan bisa jadi ada yang tidak melakukan apapun saat memiliki peran. Banyak orang tidak menyadari bahwa saat peranan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, mereka sedang mengacaukan hidup banyak orang. Di dalam Perjanjian Lama, kita melihat ada Ahab, seorang raja Israel. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 4 digambarkan Ahab sedang mogok makan dan mengurung diri di dalam kamar. 1 Raja-Raja 21 ayat 6. Di sana kita tahu mengapa Ahab berlaku demikian. Ternyata karena keinginannya untuk memiliki kebun anggur Nabot tidak terkabul. Nabot tidak bersedia memberikan kebun anggurnya kepada sang raja, karena kebun anggur itu adalah milik pusakanya. Kemudian, di dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 7-16. Isabel sang permaisuri menggunakan jabatan raja dari sang suami, bukan saja untuk merampas kebun anggur Nabot, namun juga untuk membinasakan Nabot. Wow, raja kok dilawan, ya. Di dalam Perjanjian Baru, ada Raja Herodes. Ketika orang Majus mencari Raja Mesias yang baru dilahirkan, Herodes menggunakan kekuasaannya untuk memberikan perintah, yaitu membunuh bayi-bayi yang usianya di bawah 2 tahun, demi dia menemukan bayi Mesias yang sudah dianggapnya sebagai musuh. Bacaan kita pagi ini diambil dari 2 bagian Injil Yohanes. Yang pertama dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 27b yang berkata demikian. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-30 yang berkata, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Ini adalah 2 pernyataan dari Yohanes Pembaptis yang menyadari bahwa dirinya memiliki peranan sebagai pelopor atau pembuka jalan bagi Yesus. Yohanes Pembaptis paham betul perannya sebagai pelopor atau pembuka jalan itu hanyalah mandat yang Tuhan percayakan kepadanya. Sehingga dia tidak bermain-main dengan peranannya. Namun dia dengan sungguh hati mengerjakan peran itu dan tetap waspada supaya dia tidak terjebak pada peranannya sebagai pelopor atau pembuka jalan. Yohanes Pembaptis paham betul bahwa dia bukan apa-apa tanpa peran sebagai pelopor atau pembuka jalan. Sehingga dia tidak memanfaatkan peranan tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Bahkan dia berkata bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia tidak berani menempatkan dirinya sejajar dengan Yesus. Bahkan untuk membuka tali kasut Yesus pun dia merasa itu tidak layak. Bukan bagiannya. Dan kemudian dia membuktikan juga dengan cara bersedia dilupakan
dan mundur saat Yesus harus maju. Dia tidak memanfaatkan peranannya untuk menjadi lebih populer, menjadi lebih hebat dari Yesus. Dia memberikan dirinya terbuka dan berkata, Yesus harus makin besar dan aku harus makin kecil. Aku hanya diberi mandat untuk membuka jalan. Selebihnya aku harus ada di belakang Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Raja Ahab dan Raja Herodes adalah gambaran orang yang melihat peranan itu bukan sebagai mandat dari Tuhan, sehingga mereka memperlakukan peranan mereka sebagai raja itu semau-maunya mereka, bahkan untuk kepentingan mereka pribadi. Mereka tidak memahami bahwa ketika Tuhan memberi peranan itu kepada mereka, Tuhan sedang mempercayakan sebuah karya besar yang akan Tuhan kerjakan melalui mereka. Namun sayang, mereka terjebak di dalam peranan mereka sebagai raja karena mereka tidak memahami makna peranan tersebut. Sementara itu, Yohanes Pembaptis hadir sebagai orang yang digambarkan memahami betul peranannya sebagai pembuka jalan, sehingga dia tidak bermain-main dengan peranan tersebut, tetapi dia dengan sungguh-sungguh meletakkan dirinya sebagai seseorang yang hanya diberi mandat oleh Tuhan untuk membuka jalan bagi Yesus. Berbagai ragam peranan Tuhan berikan kepada kita. Ada yang nampak sederhana, ada yang nampak besar peranan itu. Namun bagaimana kita melihat peranan-peranan tersebut di dalam kehidupan kita? Kita bisa terjebak di dalam peranan-peranan tersebut ketika kita tidak memahami peranan-peranan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yohanes Pembaptis menunjukkan kepada kita bahwa peranan-peranan itu hanyalah mandat dari Tuhan, dan kita harus mengerjakannya bersama-sama dengan Tuhan, sehingga peranan itu bisa menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Mari kita melakukan peranan kita masing-masing sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, supaya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat pagi, Tuhan beserta kita. Amin.